Kita lanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih pada babul khaufi, yaitu yang menjelaskan tentang takut atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-11 atau dalam kitab ini hadis yang ke-406. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni arama la tarawna attatis sama'u wa huqqalaha anta itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jahbatuhu sajidan lillahi ta'ala wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathiran wa ma taladztum bin nisa'i 'ala al-furushi wa la kharajtum ila su'udati tajarrabuna ila Allah ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang engkau semua tidak dapat melihatnya. Langit bersuara, dan memang sepatutnya lah jika ia bersuara, sebab tiada tempat selebar 4 jari di langit itu, melainkan tentu ada malaikatnya yang meletakkan dahinya yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata engkau semua dapat melihat apa yang dapat saya lihat, niscaya engkau semua akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Jika engkau semua tidak akan merasakan bersukaria dengan istrimu di atas tempat tidur, bahkan niscaya engkau semua akan keluar ke jalan-jalan untuk memohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis 2312, dan derajat hadis ini merupakan hadis yang hasan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah hadis ini menjelaskan tentang keutamaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni arama la tarawna, kata Rasulullah, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang engkau semua tidak dapat melihatnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan, diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melihat yang kita semua tidak dapat melihatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya langit bersuara, dan memang sepatutnya lah jika ia bersuara. Atatis sama'u wa huqqalaha anta itta. Di dalam kitab ini dijelaskan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-tati atau anta itta itu artinya adalah suara langkah atau tempat duduk di atas unta ataupun lainnya. Maknanya ialah bahwa karena banyaknya malaikat yang ada di langit yang beribadah, itu telah menyebabkan langit itu merasa berat sehingga bersuara. Kita tahu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat adalah ibadul mukramun, hamba Allah Subhanahu wa taala
la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat yang memenuhi langit, sehingga yang memenuhi langit dengan bersujud berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat langit itu berat, sehingga menyebabkan kata Rasulullah SAW, langit bersuara dan memang sepatutnya lah ia bersuara. Dan poin yang ketiga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait tentang bab ini adalah la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, kalian kalau mengetahui apa yang saya ketahui atau saya melihat apa yang tidak kalian lihat, setidaknya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Kejamnya siksaan api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah SAW, wala kharajtum ila su'udati tajarra'una ila Allah taala.